Jadi coba lihat kondisi umat Islam saat ini. Kemarin di Swedia baru Al-Quran dibakar dan diberikan izin oleh kepolisian di sana, pemerintah. Dan kita semua negara Islam cuma hanya apa? Yang mengeluarkan pernyataan bahwa kami tidak setuju, kami menolak hal demikian, tapi tidak ada tindakan yang betul-betul tegas. Rasulullah di Danimark itu digambarkan dengan apa? Gambar karikatur yang tidak sopan dan tidak baik. Digambarkan seorang berjenggot, pakai imamah, pakai gamis, di atas kepalanya ada bom. Kita dipersulit di mana-mana, sampai sekarang harga dolar naik. Bahkan kita di seluruh dunia terikat dengan dolar. Bukan dinar, bukan dirham kayak zaman dulu. Karena mereka yang mengendalikan segala-galanya. Orang yang berdusta diangkat dan dijadikan orang yang jujur. Sekarang lihat tuh, Panji Gumilang ini contoh. Sekarang orang dusta, dia bilang Al-Quran kalam Nabi Muhammad. Perempuan boleh menjadi khatib Jumat. Perempuan boleh sholat di tengah saf laki-laki. Banyak kekeliruan, tapi dibungkus dengan bingkai agama, sehingga banyak sekali santri-santrinya. Bahkan kemarin viral, tapi banyak santri yang masih mendaftarkan diri di situ. Sampai kemarin acara 1 Muharram di pesantren Al-Zaitun, banyak orang-orang yang mendukung dan membela dia, walaupun dalam kesesatan. Dan orang yang jujur dianggap berdusta. Dan si pengkhianat akan dinyatakan amanah. Dan orang yang amanah akan dinyatakan berkhianat. Itulah zaman sekarang. Jadi coba lihat kondisi umat Islam saat ini. Kemarin di Swedia baru Al-Quran dibakar dan diberikan izin oleh kepolisian di sana, pemerintah. Habis itu pemerintahnya minta maaf, tapi terulang untuk yang kedua kali dikasih kepada orang Irak yang tinggal di Swedia untuk membakar Al-Quran. Dan kita semua negara Islam cuma hanya apa? Yang mengeluarkan pernyataan bahwa kami tidak setuju, kami menolak hal demikian, tapi tidak ada tindakan yang betul-betul tegas. Karena apa? Karena kelemahan umat Islam. Karena umat Islam ini tidak berdaya. Kenapa umat Islam tidak berdaya? Karena dua hadis yang saya akan sebutkan di malam hari ini. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Nabi SAW bersabda, umat yang lain akan berebut kalian. Umat yang lain akan berebut kalian sebagaimana sebuah hidangan direbut oleh banyak orang. Coba kalau orang taruh nasi, 10 orang yang makan cuma hanya 1 nampan. Mereka berebut siapa yang makan duluan. Begitu umat Islam direbut oleh umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Kata sahabat, awanah min qillatin yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kita pada saat itu sedikit jumlahnya? Kata Nabi SAW, kalian pada saat itu kathir, banyak sekali. Walakinnakum khutha ka khutha'is sayl. Kalian pada saat itu jumlah umat Islam itu sangat banyak, tapi kalian ini seperti buih yang ada di lautan. Maaf, buih yang ada di lautan itu tidak ada nilainya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih yang ada di lautan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, karena Allah cabut rasa takut dari musuh kalian. Dulu para sahabat dan di zaman Khulafaur Rasyidin, bangsa-bangsa yang lain takut sama umat Islam. Umat Islam dihormati, segan mereka sama umat Islam, tidak berani. Tapi saat ini kita terlindas, kita dihina, kita dicaci maki. Rasulullah di Danimark itu digambarkan dengan apa? Gambar karikatur yang tidak sopan dan tidak baik. Digambarkan seorang berjenggot, pakai imamah, pakai gamis, di atas kepalanya ada bom. Itu menunjukkan bahwa Nabi Islam itu membawa ajaran teroris. Terus muncul lagi, Al-Quran dibakar, muncul lagi, dan seterusnya berkemunculan. Coba kalau zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka melakukan hal demikian. Atau di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, atau di zaman Sayyidina Uthman, atau di zaman Sayyidina Ali. Tidak ada yang berani. Dulu seorang wanita di masa khilafah Al-Mu'tasim, khalifah namanya Al-Mu'tasim, seorang perempuan menjadi tawanan orang Romawi, kalau sekarang Eropa. Itu perempuan menjadi tawanan orang Eropa di saat itu. Akhirnya perempuan itu berteriak, memanggil seorang khalifah, pemimpinnya pada saat itu. Wa Mu'tasimah, minta perlindungan kepada seorang khalifah, presidennya, penguasa di saat itu. Kemudian coba yang terjadi, Al-Mu'tasim langsung kirim surat ke Raja Romawi. Karena umat Islam ada wibawanya, ada izzahnya, ada kemuliaannya.
Akhirnya yang terjadi, Khalifah Al-Mu'tasim menulis surat dengan bahasa yang tegas, bahasa yang tidak ada rasa ketakutan. Beliau menulis dari Khalifah umat Islam Al-Mu'tasim billah bukan kepada Raja Romawi, tapi kepada apa? Kalbur Rum, anjing Romawi. Bayangkan seorang raja dibilang anjing. Kalau dia bilang anjing Romawi, itu raja, berarti umat Islam yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa, tidak terkalahkan. Tidak ada rasa ketakutan. Akhirnya yang terjadi, surat ini sampai, kata khalifah ini, dari Khalifatul Muslimin Mu'tasim billah kepada anjing Romawi. Jika kau tidak bebaskan wanita tersebut, saya akan kirimkan. Coba gara-gara satu wanita. Lihat apa yang terjadi di Palestina. Sampai detik ini, sudah hampir 50 tahun lebih. Palestina itu dijajah oleh Zionis Yahudi. Akhirnya beliau mengatakan, dari Khalifah umat Islam Mu'tasim billah kepada anjing Romawi, jika kau tidak bebaskan wanita tersebut, aku kirimkan pasukan saya. Cuma untuk demi satu wanita saja, perempuan. Saya kirimkan pasukan, awalnya di negerimu, akhirnya di negeri saya. Akhirnya perempuan itu pada saat raja itu baca surat dengan bahasa yang tegas, tidak ada rasa ketakutan. Kok raja disebut anjing? Berarti dia kekuatan yang besar, sehingga dia bisa menghina raja di situ. Akhirnya wanita itu dibebaskan, bukan hanya dibebaskan, tapi malah dikasih hadiah. Dikasih bekalan, bahkan ada pengawalan sampai dihantarkan ke negerinya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian di akhir zaman akan direbut oleh bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain. Kata sahabat, apakah kita sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, banyak. Seperti buah yang ada di lautan. Tapi kalian ini, Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian. Mana ada musuh takut sama umat Islam sekarang? Tidak ada yang takut. Justru kita yang takut sama mereka. Kenapa? Segala-galanya dari mereka sekarang. Ya, semuanya mereka yang ngatur. Pesawat kita dari mereka, pesawat tempur dari mereka. Bayangkan, kita tidak bisa buat apa-apa sekarang. Kenapa? Karena mereka yang kendalikan semuanya. Rusia lagi perang sama Ukraina sekarang, itu dibuat semua orang susah. Gara-gara apa? Ya gara-gara gandum. Negara Timur Tengah sekarang kesulitan. Kalau di sana mereka makannya roti, kalau kita di Indonesia beras. Di sana dibikin semua dunia sulit. Gara-gara apa? Karena Rusia itu menjadi apa? Punya peran besar untuk ekonomi dunia. Sampai sekarang kita dipersulit di mana-mana. Sampai sekarang harga dolar naik. Bahkan kita di seluruh dunia terikat dengan dolar. Bukan dinar, bukan dirham kayak zaman dulu. Jadi kita ikutin kurs dolarnya. Kita berangkat umrah aja harus pakai kurs dolar. Dulu dolar di Indonesia itu 7.000, naik 10.000. Sekarang 14.000 lebih. Cuma $1 saja. Orang miskin di negara Eropa datang ke Indonesia jadi raja. Kenapa? $1 14.000, bayangkan. Bisa bayar gaji orang dengan $100 saja. $200 bisa bayar gaji orang. Bayangkan. Kenapa? Karena pecahan dari uang mereka. Kita bawa cuma 3 lembar dolar, $300, itu kita bawa pulang uang sepok begini, uang rupiah. Karena mereka yang mengendalikan segala-galanya. Kata Nabi SAW, Allah cabut rasa musuh dari kalian. Musuh kalian pada nggak takut sama kalian. Kata Nabi SAW, kenapa kalian bisa sampai musuh tidak takut sama kalian? Karena 2 hal. Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kalian cinta kepada dunia dan benci mati. Umat Islam sekarang kalau dibilang fulan meninggal dunia, amit-amit, orang masih muda dibilang meninggal gimana lu? Sebut kematian aja orang takut, padahal pintu perjumpaan dengan Allah melalui kematian. Pada saat kita bilang fulan meninggal atau kematian disebut, bilang insya Allah sih kapanpun saya siap. Yang penting saya berdoa Allah kasih kesempatan husnul khatimah sebelum wafat. Halo? Itu yang kita harapkan. Maka kita cinta dunia sampai kita bangun tidur mikirin dunia, tidur lagi mikirin dunia. Maaf, kita disibukkan dengan urusan duniawi. Sekarang teknologi, lihat tuh, handphone. Mana ada yang lepas dari handphone? Dulu orang tua kita tidak lepas dari Al-Quran. Setiap sore, setiap maghrib, habis maghrib baca Quran. Sekarang tuh lihat, mana ada. Saya datang ke Indonesia 2010, habis maghrib orang-orang Indonesia mengaji kita. Dulu habis maghrib tuh, walaupun coba sholat Yasin dibaca-baca terus, habis maghrib, tapi masih baca Al-Quran. Bapak-bapak pada duduk di dalam mushola masjid, duduk baca Quran. Ya kenapa? Karena nggak ada ini. Belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada Instagram. Mak-mak sekarang main TikTok, lihat. Yang ibu-ibu dulu pintar ngaji, sekarang pelepotan ngajinya. Tapi kemudian disuruh buka handphone, lancar jaya. Nenek-nenek 60 tahun, 70 tahun pintar buka HP. Tapi kemudian disuruh buka Al-Quran, dia nggak tahu. Dia bingung. Kenapa? Karena kita terlalu cinta dunia dan benci kematian.
Kemudian hadis yang kedua dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua dari Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan. Orang yang dusta dinyatakan jujur, dan orang yang jujur akan dinyatakan berdusta. Dan pengkhianat akan dinyatakan amanah, dan orang yang amanah akan dinyatakan berkhianat. Bahkan Ruwaibidah ikut berbicara. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidah?" Kata Nabi SAW, Ruwaibidah ini adalah orang bodoh, ikut campur urusan umat luas. Lihat di TV sekarang. Urusan agama ditanya artis, urusan politik ditanya ahli politik. Itu bayangkan sekarang umat Islam. Orang yang berdusta diangkat dan dijadikan orang yang jujur. Sekarang lihat tuh, Panji Gumilang ini contoh. Sekarang orang dusta, dia bilang Al-Quran kalam Nabi Muhammad. Perempuan boleh menjadi khatib Jumat. Perempuan boleh sholat di tengah saf laki-laki. Banyak kekeliruan, tapi dibungkus dengan bingkai agama, sehingga banyak sekali santri-santrinya. Bahkan kemarin viral, tapi banyak santri yang masih mendaftarkan diri di situ. Sampai kemarin acara 1 Muharram di pesantren Al-Zaitun, banyak orang-orang yang mendukung dan membela dia, walaupun dalam kesesatan. Itulah yang dikatakan Nabi, orang dusta dianggap jujur. Dan orang yang jujur dianggap berdusta. Dan si pengkhianat akan dinyatakan amanah. Dan orang yang amanah akan dinyatakan berkhianat. Kenapa? Karena itulah zaman sekarang. Itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Dengan bertambahnya umur kita, dengan masuknya tahun baru Hijriyah, kita harus belajar kejujuran. Harus menjaga amanah. Apabila amanah diserahkan kepada orang yang bukan ahli, tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancurannya. Yang ketiga, tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Kalau umat Islam bisa mengendalikan dirinya, jangan semua kita menjadi mufti. Jangan kita semua menjawab pernyataan dan pertanyaan yang ada di antara kita. Kadang-kadang ada ibu-ibu bertanya, "Bu, gimana ini ya? Hukumnya boleh enggak?" Ya, saya sih lihatnya boleh-boleh aja kok. Lah, bukan lihatnya, bukan pandangan kita, itu ada pandangan Islam. Islam membolehkan atau tidak. Jika kita tidak tahu hukumnya, maka tidak perlu berbicara. Maka ulama mengatakan tidak diterima ibadah tanpa amal, ilmu. Kita beribadah tapi tanpa ilmu, tidak diterima oleh Allah. Dan orang yang berilmu tanpa diamalkan, ya tidak bermanfaat. Kita punya ilmunya, tetapi tidak diamalkan, maka itu tidak bermanfaat. Yang kedua, kalau kita berbicara tanpa ilmu, itu yang berbahaya. Sampai Nabi bersabda, nanti sebelum hari kiamat, di akhir zaman, ilmu akan dicabut oleh Allah. Tapi bukan kitab-kitab yang diangkat itu diwafatkan para ulama. Ulama-ulama meninggal dunia, kita tidak punya guru, udah. Orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil, itu yang dijadikan ulama. Seperti yang kita lihat sekarang, maaf, di televisi, di mana acara-acara kadang-kadang, kita miris hati kita lihat di TV begitu. Orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang cukup, tapi berani tampil ke depan umum. Kadang-kadang baru baca 2-3 kitab, akhirnya dia muncul di depan banyak orang, dia menyesatkan umat, dia menyalahkan banyak orang, ini salah, ini bid'ah, ini nggak benar, ini nggak salah, ini nggak boleh dikerjakan. Padahal dia belum baca kitab-kitab yang lain. Maka makin berkurang, makin luas ilmu kita, makin berkurang mengkritiki orang lain. Jadi kalau kita sholat begini, tiba-tiba kita keluar negeri, ada yang sholat Allahu Akbar begini, kita tidak menyalahkan, karena ini mazhab Syafi'i, kalau ini mazhab Maliki. Jadi kalau makin luas ilmu kita, makin berkurang mengkritiki orang lain. Pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Anak-anak kecil ini selalu didekatkan ke masjid dan majlis taklim. Kenapa? Karena nanti ada suatu saat orang tua yang masih ada sekarang udah nggak ada di dunia. Sedangkan anak-anak bocah ini masih kecil ini, untuk masa depan mereka belum tentu mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Lihat tuh sekolah-sekolah bagaimana pendidikan agamanya. Kadang-kadang anak-anak baca surat Al-Fatihah aja masih belepotan. Itu apa? Itu kesalahan orang tua. Sudah tahu di zamannya banyak fitnah, bukan didik anak yang menjadi ulama, anak yang belajar agama dengan benar, tidak. Malah anak itu dibiarkan main handphone, tidak peduli dia ke masjid atau tidak, sholat atau tidak. Yang dipikirkan adalah isi perut anak, bukan isi keimanan anaknya. Kadang-kadang dengan anak kecil masih belajar Al-Fatihah, harusnya kan diperbaiki sejak kecil biar bacaannya bagus dan betul. Masih kecil dia baca Fatihah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Itu gara-gara kita juga. Maka kalau kita kepingin generasi kita makin kuat, makin bagus, kita didik dari awal menjadi kuat dan bagus dengan pendidikan yang bagus.
Anak kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alamin jadi al-alamin. Maka dia terbiasa sejak kecil bacanya begitu, seterusnya sampai dia dewasa akan baca Al-Fatihah dengan tidak benar. Ar-Rahmanir Rahim, padahal Ar-Rahman pakai hak bukan pakai hak. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Itu pelafalan yang kurang tepat dan terus dibaca begitu di depan banyak orang, khususnya di depan gurunya, orang tuanya, dan tidak diperbaiki. Sehingga generasi kita untuk ke depan menjadi lemah, tidak berkualitas. Jadi dia jadi ustadz, jadi dai, baca Quran masih berantakan. Kadang-kadang nama suratnya aja masih kita belum tahu. Yang betul yang mana? Surat Al-Mulk. Salah satu contoh. Surat Al-Mulk itu salah. Namanya surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Tapi ibu-ibu bacanya apa? Surat Al-Mulk katanya. Itu kan kalimat yang kurang tepat. Nama surat aja kita belum bisa, apalagi isinya. Kita baca Yasin bertahun-tahun, betul nggak? Orang meninggal Yasin, ini Yasin, malam Jumat Yasin. Tapi belum hafal-hafal juga loh. Betul nggak? Kita baca Yasin bertahun-tahun. Acara apa aja Yasin, Yasin, Yasin. Udah hafal belum? Belum. Berarti apa? Al-Quran itu tidak nyangkut di hati kita, baru di lisan kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, pesan bagi kita untuk tahun baru ini adalah kita memperkuat agama kita. Belajar wudhu yang benar, belajar tata cara sholat yang betul, baca Al-Fatihah dan surat dan ayat Al-Quran dengan benar. Harus cari guru yang tepat, guru yang berkualitas, guru yang bagus. Jadi pada saat kita mempraktikkan wudhu tidak malu. Kalau wudhu kita tidak benar, sholat kita tidak diterima. Bacaan Fatihah kita tidak benar, itu sholat kita tidak diterima. Bayangkan, puluhan tahun kita baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ternyata kurang tepat. Sehingga Al-Fatihah kita itu tidak benar, dan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum kita di tahun baru Hijriyah ini, ayo kita perkuat agama kita. Kita perkuat pelajaran kita. Ibu-ibu yang maaf, jarang datang ke pengajian, bapak-bapak, ajak istri, ajak suami, ajak anak hadir di masjid. Mohon maaf, banyak sekali zaman sekarang orang tua yang curang. Orang tua yang curang kenapa? Datang ke masjid, rajin ke masjid, tapi anak dan istri nggak pernah diajak. Istri yang rajin ke masjid, tapi suami tidak pernah diingatkan. Ada ibu-ibu bilang, Syekh, kalau seandainya saya bangunkan suami saya sholat subuh dan dia tidak mau bangun, gimana caranya? Saya bilang, Bu, ibu punya tugas membangunkan suami. Halo? Ibu-ibu punya tugas membangunkan suami. Bapak-bapak begitu. Kita mau sholat di masjid, di musola, kita bangunkan suami, kita bangunkan istri. Masalah dia bangun, tidak bangun, bukan urusan kita lagi. Kewajiban kita sudah lakukan. Sayang, bangun sholat. Ingatkan berkali-kali. Ayo bangun sholat. Dia nggak bangun, urusan dia. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan. Masalah dia mau sholat atau tidak, urusan dia. Maka istri kalau bangun subuh wajib membangunkan suami. Tapi suami saya nggak bangun, setiap hari saya bangunin, nggak apa-apa, urusan dia. Yang penting tugas ibu sudah lakukan. Ibu juga sebagai pemimpin dalam keluarga. Suami mau ke masjid, bangunkan istri. Istri nggak bangun, urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kita adalah mendakwahi. Kita mengingatkan, kita mengajak, bukan menghakimi. Dia di surga atau di neraka, nggak ada urusan. Orang tua punya kewajiban untuk mengajak anak untuk beribadah, hadir majelis taklim. Tapi kalau dia tidak mau, ya urusan dia. Kita harus benar-benar didik dia sejak kecil untuk lebih dekat ke masjid dan ibadah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kita, sebagaimana kita kirim anak itu les bahasa Inggris, bahasa ini, belajar itu, panggil guru ngaji untuk anak. Kirim anak ke masjid dan musola. Masya Allah, Masjid Darussalam itu luar biasa. Ya, di sini saya keliling beberapa masjid, ini lihat anak-anak kecil balik depan. Itu sesuatu yang menggembirakan. Maaf, walaupun dia suka main, tuh lihat kayak ini, lihat. Apa itu dimasukin rambutnya, tepuk apa, bagus, nggak apa-apa. Dia sekali-sekali ikut main, giginya juga nggak ada tuh, lihat. Hilang gigi, astagfirullah. Tuh langsung lihat. Lapor polisi sayangnya kalau gigi hilangnya. Jadi tuh lihat, senang dia duduk main di masjid. Nanti berikutnya lebih nyaman di masjid. Tapi kalau kita negur dia, nih anak-anak berisik benar, usir, nggak boleh. Kita perlu menasihati, mengingatkan. Itulah zaman sekarang. Zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Kita duduk di depan orang tua nggak berani berbicara, apalagi ketemu guru.
ngompat kita langsung takut. Sekarang mana ada anak yang takut sama gurunya, sama orang tuanya aja nggak takut, ya? Maka itulah para jamaah, tahun baru Hijriah ini sebagai langkah untuk perubahan kita, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk selalu hadir di majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir, kita datang di majelis taklim. Kenapa? Agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki pemahaman kita. Mohon maaf, halo. Kenapa Az-Zaitun bisa beredar sampai sekarang? Sejak 2000, pesantren Az-Zaitun itu diresmikan tahun 1999 oleh Presiden ketiga Pak Habibie almarhum. Tahun 2002 ada penelitian daripada Majelis Ulama Indonesia bahwa Zaitun itu ada keterkaitannya dengan negara Islam Indonesia. Dari 2002 sampai sekarang itu menyebarkan kesesatannya. Tapi sekarang baru muncul karena beredar video yang diviralkan. Sekarang tidak bisa tertangani lagi. Bagaimana nasib anak-anak kita yang belajar di sana? Karena itulah saya bilang, agama anak-anak kita itu kurang kuat. Orang tuanya jarang ngaji. Kalau orang tua sering ngaji, hadir di majelis taklim, saya yakin insya Allah orang tua yang selalu hadir dalam majelis taklim bisa membedakan antara yang benar dan salah. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Tapi orang tuanya aja jarang ngaji. Saya pernah didatangi salah satu orang tua di dalam kajian saya di Jakarta. Beliau ditanya oleh anaknya beberapa pertanyaan sehingga ayahnya sendiri tidak bisa menjawab. Kata beliau apa? Syekh, saya ditanya oleh anak saya beberapa pertanyaan, anak masih kecil, kelas 1, 2 SD. Anak bertanya sama ayahnya nggak bisa jawab. Dia datang kepada saya, nangis, beliau bilang apa? Saya malu sama anak saya. Dia bertanya, tapi saya nggak bisa jawab. Loh, kok ayah nggak tahu ya? Oh, ayah belum belajar. Oh, gimana ayah? Anak kecil aja bisa memberi pelajaran kepada kedua orang tuanya. Anak bertanya, orang tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena minimnya dan kurangnya kita hadir di majelis taklim. Maka insya Allah di tahun baru Hijriah ini kita niatkan perubahan dalam diri kita. Yang dulu jauh dari masjid, ayo mendekat ke masjid. Yang dulu jauh dari Al-Quran, sekarang mendekat dengan Al-Quran. Yang dulu tidak tahu tata cara fikih yang benar dalam wudu, sholat, ibadah, ayo kita sekarang belajar. Yang dulu meninggalkan istri dan anak di rumah, dia yang berangkat ke masjid, ajak istri dan anak ke masjid. Yang dulu tidak pernah sholat tahajud dan sholat malam, ayo kita mulai walaupun 2 rakaat. Yang dulu jauh dari Al-Quran, sekarang mulai walaupun 5 ayat dalam sehari. Habis sholat subuh 1 ayat, habis sholat zuhur 1 ayat, habis asar 1 ayat, habis maghrib, habis isya. Jadi sehari 5 ayat aja udah cukup. Yang penting kita jaga ibadah ini biar termasuk ibadah istiqomah. Yang perlu itu istiqomah dalam ibadah. Daripada Anda baca 5 juz, 1 juz dalam 1 hari, putus sampai 2 bulan. Tidak, Allah tidak bosan. Kita yang bosan duluan. Allah menganjurkan kita dan Allah menciptai amalan ringan, tapi rutin kita jaga. Selalu kita jaga amalan-amalan tersebut. Maaf, ada jamaah puasa Senin Kamis selama 2 bulan, habis itu putus selama 2 tahun. Itu kurang bagus. Kalau bisa seminggu sekali juga nggak apa-apa. Yang sholat malam 2 rakaat cukup. Yang penting rutin. Daripada malam ini langsung 8 rakaat, 100 rakaat, habis itu puyeng bosan, besok nggak bisa sholat lagi, kecapean atau bosan. Jadi kita setiap malam membagi amal ibadah kita agar terus ada perubahan dalam apa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus anak-anak kita, masukkan anak kita di sekolah Islam, pesantren yang jelas, belajar kepada majelis taklim yang jelas. Jangan datang ke majelis taklim yang tidak jelas gurunya. Anak-anak kita itu selalu dekatkan ke masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak sekarang pemahaman yang menyimpang, seperti Az-Zaitun, Ahmadiyah, seperti Syiah. Syiah itu kan masuk ke masjid-masjid kita. Dari pintu apa? Dari pintu kita mencintai keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka susupi orang-orang Syiah, sehingga kita mulai mencela Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan tahun baru ini menjadi selangkah untuk perubahan kita, untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita menguatkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini diberikan pemahaman yang lengkap dan sempurna dalam agama Islam. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi soleh dan solihah. Mudah-mudahan mulai dari malam ini kita bisa mengerjakan sholat malam dan sholat tahajud. Mudah-mudahan mulai besok subuh hadir di masjid sholat berjamaah. Mudah-mudahan mulai dari hari ini, malam ini, kita berbanyak sholawat, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mulai malam ini kita sebelum tidur jaga wudhu,
baca ayat kursi sebelum tidur. Dan mudah-mudahan dari besok insya Allah kita bisa mengajak suami, ngajak anak, ngajak istri untuk selalu hadir di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan para jamaah diberikan perlindungan oleh Allah, khususnya di zaman fitnah yang sekarang, yang fitnah beredar ada di mana-mana, dan mudah-mudahan Allah selamatkan generasi-generasi muda kita agar mereka menjadi pemimpin bangsa ini, dan berharap insya Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan pemimpin Indonesia adalah para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.